Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikita Tasyadita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak baik. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Istilah etika identik dengan moral, di mana moral secara etimologis berasal dari kata mos yang dalam bahasa Latin bentuk jamaknya mores yang berarti tata cara atau adat istiadat. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanos, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila ketiga mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila keempat, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima terkandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Selanjutnya, etika sebagai solusi menyelesaikan permasalahan bangsa. Etika menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa di bidang sosial budaya dengan cara menampilkan sikap jujur, sikap peduli, sikap memahami, sikap mencintai, sikap menolong di antara sesama manusia dan warga negara. Selanjutnya, etika sebagai solusi menyelesaikan permasalahan bangsa di bidang politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, berjiwa besar, dan memiliki keteladanan, rendah hati, serta siap untuk mundur dari jabatannya apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, di bidang ekonomi dan bisnis. Persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan kebijakan ekonomi yang mengarah kepada diskriminasi.
4. Etika di bidang lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kelima, etika dalam bidang keilmuan. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karya dan cipta yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan seperti membaca, belajar, meneliti, menulis, serta berkarya. Selanjutnya adalah Pancasila dan problem epistemologis. Epistemologi Pancasila adalah epistemologi yang menyadari Bhinneka Tunggal Ika sebagai metode atau kompleksitas dan independensi dan menekan dialektika positif maupun menyadari pula dialektika negatif sebagai kemungkinan di dalam proses aktualisasi eksistensi. Epistemologi yang dijiwai Pancasila adalah epistemologi yang di samping dibangun atas dasar epistemologi juga diperkokoh oleh sistem falsafah kemanusiaan yang jelas dan kuat. Namun, semua itu tentu harus didukung oleh kreatibilitas Pancasila di dalam tingkat pelaksanaannya. Pancasila sebagai sistem nilai. Pertama, nilai ketuhanan. Suatu perilaku dapat dinilai baik jika tidak berbenturan dengan kaidah, nilai, serta hukum tercipta. Dari nilai inilah dapat disimpulkan, yaitu agamis, toleransi, ketaatan, dan sera spiritualitas. Kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perilaku dinilai benar jika sesuai nilai humanisme. Asas pokok pada nilai manusiawi Pancasila merupakan kesamarataan serta tata susilaan. Karena itu, suatu perilaku dinilai baik jika serasi dengan nilai manusiawi yang didasarkan pada konsep kesamarataan dan tata susilaan. Ketiga, nilai persatuan. Suatu perilaku dinilai benar jika mampu mempertahankan perhimpunan serta kepaduan. Sikap mementingkan diri dan egoisme inilah contoh perilaku yang tidak baik. Contoh nilai persatuan adalah rela berkorban dan cinta tanah air. Keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan berhubungan dengan kedaulatan dan tercantum nilai lain, yakni nilai kebijaksanaan serta permusyawaratan. Nilai kerakyatan ini menggambarkan nilai mengutamakan nilai kepentingan bersama serta adanya kesetaraan. Kelima, nilai keadilan. Nilai ini lebih mengarah dalam kedudukan sosial. Sesuatu perilaku dapat dinilai baik jika serasi dengan asas-asas kesamarataan warga negara. Contoh perilakunya yaitu sikap kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu sila keempat Pancasila. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan, yang merupakan sila pertama Pancasila, dan kemanusiaan yang merupakan sila kedua Pancasila. Sistem ekonomi yang mendasar pada moralitas dan humanis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk hidup, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya.
Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif. Maksudnya, untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.